dan senantiasa mengharapkan ridho dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka pagi hari ini kita melaksanakan ibadah puasa sebagai bentuk peribadatan kita sebagai hamba kepada yang menciptakan kita, dan ini merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan sebagaimana tertuang di dalam Al-Quran yang biasa sudah kita dengarkan di Ramadhan. Jamaah rahimakumullah, pagi ini dengan penuh kesyukuran pula kita bisa menikmati ibadah Ramadan dengan bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Baitul Ulum, dan alhamdulillah pagi hari ini kita lanjutkan dengan kajian Ramadan pada subuh sampai dengan matahari terbit atau waktu isya. Pagi ini kita akan membahas tafsir surat Al-Ma'un dari Juz Amma bersama dengan Ustaz Abdul Nafi. Kita awali dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Ustaz, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat ini adalah salah satu di antara surat-surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam juz 30 yang merupakan salah satu di antara surah Makkiyah. Salah satu di antara surah Makkiyah disebut dengan surat Al-Ma'un, disebut juga dengan surat Ar-Ra'aita, Ar-Ra'aita alladzi yukadzibu biddin, juga disebut dengan surat Ad-Din, juga disebut
Surat ini secara umum adalah peringatan kepada kita untuk berhati-hati dengan akhlak-akhlak yang buruk globalnya. Bagaimana kemudian kita menghindari segala bentuk akhlak yang buruk dari takdzib, biddin, mendustakan agama, yaitu yatim, yaitu mereka yang menyia-nyiakan anak yatim, yahudu la yahudu an ta'amil miskin, serta tidak memberi makan orang miskin. Ditambah lagi yang keempat, dan ini yang paling utama adalah orang yang sholat tapi sholatnya dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan kita bahas satu-satu. Surat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah surat Quraisy. Yang di dalam urutan mushafnya kan surat Quraisy, baru kemudian surat Al-Ma'un, baru setelah itu kemudian surat Al-Kautsar. Kenapa kemudian surat Al-Ma'un itu disebutkan setelah surat Quraisy? Al-Ma'un itu turun kepada siapa? Halo? Kemarin kan kita sudah bahas nih. Surat itu makiyah, salah satu di antara asbabnya karena khitabnya atau objek bicaranya itu adalah penduduk Makkah, makanya disebut dengan surat makiyah. Itu salah satu poinnya. Jadi kalau ditanya surat ini turun kepada siapa? Penduduk Makkah. Ketika kaum muslimin saat itu belum berhijrah, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kaum muslimin, janganlah kalian seperti orang-orang kafir Quraisy itu. Mereka kaya, mereka diberikan oleh Allah kemudian kemudahan dalam bentuk finansial, tapi justru berbuat bakhil, tidak memberi makan orang-orang miskin, kemudian juga buruk akhlaknya, berselisih dengan kemuliaan Allah yang diberikan kepada orang-orang Quraisy itu sendiri. Maksudnya bertentangan dengan apa yang telah Allah berikan kepada orang-orang Quraisy dan kemuliaan dengan orang Quraisy itu kan Allah muliakan dengan banyak hal. Kita akan bahas di surah Quraisy. Tapi ini kita sebut sedikit. Dari mulai diberikan kewenangan untuk mengurusi Baitullah Al-Haram, Masjidil Haram, kemudian memberikan kewenangan untuk mengurusi jamaah haji dengan memberikan sikol. Salah satu di antara hal yang paling utama itu adalah sikol, yang sampai hari ini sikolnya itu masih kita rasakan. Apa yang sikolnya? Sikolnya itu artinya memberikan minum dari kata sakol yaskin, artinya memberikan minum. Jadi sikolah itu adalah salah satu di antara unsur penting di jamaah haji. Kenapa? Karena Arab itu kan dulu identik dengan tanah yang gersang, nggak ada air, di padang pasir. Jadi air itu sesuatu yang sangat berharga. Sedangkan di Makkah orang-orang Quraisy dari dulu memberikan air secara gratis kepada seluruh jamaah haji, dan itu diberikan kepada orang-orang Quraisy. Nanti itu berhubungan lagi dengan surat sebelumnya lagi, surat Al-Fil, surat Fil Quraisy, dan kemudian surat Al-Ma'un. Kemudian ada tafsir juga surat Fil, kenapa kemudian Quraisy itu menjadi lebih mulia di kalangan orang-orang Arab karena peristiwa Fil sendiri. Itu nanti kisah yang panjang. Dr. Zaid bin Abdurrahman Az-Zaid itu menyebutkan panjang lebar. Salah satu di antara asbab kenapa orang-orang Quraisy itu dimuliakan orang-orang Arab secara umum karena peristiwa Fil. Dalam pandangan orang Arab, Allah saja menolong Quraisy ketika diserang oleh musuh dari luar, yaitu Abraham. Apalagi kalau kemudian dalam hal yang lain Allah pasti akan memberikan pertolongan, maka tidak ada kebaikan bagi yang melawan Quraisy itu dalam pandangan orang-orang Arab. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara
Surat ini menjadi salah satu di antara surat yang kemudian mengingatkan kita tentang banyak hal. Tadi yang sudah disebut, yang pertama adalah tentang ad-din. Ad-din ini maknanya dua. Satu adalah agama. Yang kedua, din ini maksudnya adalah yaumuddin. Al-Qur'an yukadzibun bid-din, itu artinya salah satunya adalah yaumuddin, yaumul ma'ad wa thawab wal jazaa, yaitu hari pembalasan. Hari ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala atas apa yang kemudian dikerjakan oleh manusia dan memberikan balasan dari dosa yang dikerjakan oleh manusia nanti ketika di akhirat. Dan manusia di dunia itu banyak yang melakukan kalimat yang pertama, ar-ra'aitallazi yukadzibu bid-din, yaitu mereka yang mendustakan akhirat. Itu banyak sibuk dengan dunia tanpa peduli dengan urusan akhiratnya. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ini hampir semua masjid ramai. Mudah-mudahan sampai akhir, bukan awal itu ya. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir ramai terus. Kadang-kadang ya kebanyakan kita itu fokus cuma di awal sama di akhir. Tengah-tengahnya boleh. Soalnya itu semakin hari semakin padat, maksudnya padat ke depan, bukan padat ke belakang. Ini bagian yang juga harus kita jadikan sebagai renungan bagi kita, karena sebenarnya yang paling berharga di mata Allah itu bukan banyaknya kita beramal saja, tapi tentang konsistensinya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi dawamuha wa iqamuha. Amalan yang paling disukai Allah itu adalah dawamuha, konsistensinya, kontinuitasnya, keberlangsungan yang terus-menerusnya hari itu. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Wa iqamuha, meskipun sedikit. Meskipun amalannya sedikit, tapi kalau kontinu itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan banyak tapi cuma pertama aja. Ya. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, "Ara'aita ya Muhammad alladhi yukadzibuna bid-din, alladhi yukadzibu bid-din wa huwa al-ma'ad wal jazaa wa thawab." Apakah engkau tidak melihat wahai Muhammad, mereka orang yang mendustakan hari kiamat, hari di mana Allah akan memberikan balasan atas segala apa yang diperbuat oleh manusia. Yaitu siapa mereka? Fadzalika alladhi yad'ul madin, yang mendustakan agama dan yang mendustakan akhirat. Itu yang pertama adalah mereka orang-orang yang menghalangi anak-anak yatim dari mendapatkan kebaikan. Alladzi fadzalika alladzi yad'ul yatim, yakharul yatim wa la yut'imuhu wa la yusimu ilaihi, yaitu mereka yang berbuat kasar kepada anak-anak yatim, tidak memberi mereka makan dan juga tidak berbuat baik kepada mereka. Ada satu faedah penting. Kenapa kemudian surat ini disebut dengan surat yatim, surat anak-anak? Kita tahu Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang yatim, betul? Bahkan sejak beliau masih di alam kandungan ibunya sudah menjadi seorang yatim. Dalam dia disebutkan ketika beliau 6 bulan di kandungan ibunya, jadi lahir itu dalam keadaan tidak memiliki ayah. Itulah kita. Jadi kalau kemudian kita punya, kalau kemudian kita berbuat tidak baik kepada anak yatim
itu seakan-akan kita berbuat tidak baik kepada Nabi kita sendiri, yang Nabi kita juga seorang yatim. Dan salah satu di antara faedah kenapa kemudian Allah jadikan Nabi kita yatim, itu adalah supaya kemudian beliau lebih menyadari bagaimana kemudian kesulitan anak yatim, sehingga beliau lebih menyayangi anak-anak yatim. Makanya kita dapat bagaimana kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sayang kepada anak yatim dan fakir miskin, itu luar biasa. Makanya itu di Quran surat Tuhan juga sebutkan wajadaka dhalan fahida wajadaka adilan, dan kami dapati engkau tersesat, kemudian kami berikan engkau petunjuk. Kami dapati engkau tidak memiliki keluarga, kemudian kami berikan kepadamu orang yang mau merawatmu. Itu Nabi kita berpindah dari satu asuhan ke asuhan yang lain. Tidak lama bersama dengan ibunya, kemudian berpindah kepada asuhan kakeknya. Kemudian kakeknya meninggal, berpindah lagi ke asuhan pamannya Abu Thalib, yang secara ekonomi Abu Thalib itu tidak sebaik paman-pamannya yang lain, Abu Jahal, Hamzah dan yang lainnya. Secara kondisi ekonomi jauh lebih baik dibandingkan Abu Thalib. Tapi justru kenapa Allah jadikan Abu Thalib yang kemudian mengasuh beliau? Karena sifat dan karakter Abu Thalib yang jauh lebih baik dibandingkan paman-pamannya yang lain. Dan ini menjadi salah satu di antara faedah kenapa kemudian penting bagi kita menjadi orang tua itu yang diutamakan bukan finansial. Enggak apa-apa orang tua itu enggak punya, tapi ketika dia mampu menanamkan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada anaknya, itu akan lebih memberikan manfaat kepada anaknya dibandingkan hanya memiliki kebaikan dari sisi harta saja. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Yang kedua, termasuk yang mendustakan akhirat adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan wala tahuddu ala ta'amil miskin, yaitu mereka orang-orang yang tidak memberi makan kepada fakir miskin. Di ayat tadi Quran surah Al-Fajr kita juga baca kalla bal tukrimuna yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin, menjadi salah satu di antara karakter umum manusia itu rata-rata pelit, tidak mau berbagi. Allah sendiri yang menyebutkan di dalam ayatnya yang lain wa kanal insanu qatura, manusia itu betul-betul pelit. Jadi yang menyebut kita pelit siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang Allah berikan hidayah kepada hatinya untuk kemudian dia mau berbagi atas apa yang Allah karuniakan kepada dirinya dengan orang-orang lemah di sekitarnya. Makanya aku pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis, innama tunsaruna bi du'afaikum, sesungguhnya kalian itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran adanya orang-orang lemah di sekitar kalian. Ad-du'afa di dalam definisinya itu disebutkan adalah mereka istri, anak-anak, fakir miskin, anak yatim, dan semua mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Itu disebut dengan ad-dhaif. Jadi bisa jadi hari ini Allah katakan kita kaya itu karena banyaknya orang-orang di sekitar kita, banyaknya anak-anak, banyaknya anak yatim, banyaknya fakir miskin, termasuk banyaknya ibunya anak. Itu
banyaknya anak-anak yatim juga banyak rezeki. Jadi bukan banyak anak saja, banyak istri, banyak anak yatim, banyak fakir miskin di sekitar kita. Itu bisa jadi asbab kita mendapatkan banyak rezeki. Jadi kalau pengen kaya, kaidahnya satu, tanggung orang-orang lemah tadi. Jangan tanggung istrinya saja, tanggung anak-anaknya juga. Makanya nanti di ayat terkait dengan Quran surat An-Nisa, ayat yang awal itu kan Allah berbicara tentang anak-anak yatim, baru kemudian Allah perintahkan faqihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Ini ayatnya bapak-bapak. Ya. Ibu-ibu jangan suka. Ini ayatnya bapak-bapak. Ya, nikahilah olehmu yang baik dari para wanita itu 2, 3 atau 4. Itu perintah Allah ya. Ini terkait dengan apa? Dengan ayat sebelumnya tadi, ini tidak berdiri sendiri ayatnya. Terkait dengan anak-anak yatim tadi. Entah dengan menikahi anak yatim yang dalam tanggunganmu, atau menikahi ibunya anak yatim. Itu perintah asalnya. Nggak perlu diperdebatkan, hukumnya sudah selesai di antara para ulama. Tinggal kalau berani silakan makan, kalau nggak berani ya udah gitu aja. Nggak usah diperdebatkan, sudah selesai. Tadi kaidahnya kalau pengen kaya banyak tanggungannya. Makanya di dalam Islam itu secara kaidah ekonominya juga semakin banyak penduduk itu semakin makmur. Jadi kalau ada kaidah bahwa penduduk itu perlu dibatasi karena nanti meningkatkan pengangguran kalau tidak dibatasi, kemudian strata kemiskinan itu semakin bertambah, itu salah besar. Dari dulu logika sederhana ekonomi itu ada pada apa? Ada pada konsumsi, ya kan? Bahkan tingkat GDP satu negara, tingkat kemakmuran satu negara itu diukur dari tingkat konsumsi rakyatnya, betul tidak? Ya kan? Ini secara pembahasan ekonominya. Jadi semakin banyak yang konsumsi berarti semakin makmur negara ini. Logikanya semakin banyak orangnya, otomatis semakin banyak yang beli. Namanya semakin banyak yang beli berarti semakin banyak yang konsumsi. Berarti kalau pengen semakin makmur ya diperbanyak penduduknya, jangan sampai kemudian dikurangi. Lalu sekarang Jepang aja nyesel Pak mengurangi jumlah penduduk itu, menghasut rakyatnya untuk banyak giat bekerja, nggak usah punya anak, berkarir aja. Sekarang krisis populasi di Jepang. Kalau mau jadi warga Jepang difasilitasi. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Ketika menggunakan logika, ujung-ujungnya seperti itu. Akhirnya terjerumus pada krisis. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Kenapa Allah perintahkan kepada kita untuk memperhatikan anak-anak yang tidak fakir miskin ini? Bahkan nanti salah satu di antara tradisi para sahabat dahulu adalah mengeluarkan zakat mal itu ketika bulan Sya'ban, sebelum datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Supaya orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan mereka orang-orang para mustahik zakat tadi itu mampu berpuasa secara normal selama bulan Ramadan, bisa sahur, bisa berbuka. Kalau kita bisa sahur, bisa berbuka, berarti kita termasuk yang tidak miskin. Karena kalau orang miskin itu kadang-kadang bisa sahur, nggak bisa buka, kadang-kadang bisa buka, nggak bisa sahur, kadang-kadang malah kosongnya belum. Jadi nggak buka, nggak sahur. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai renungan bagi kita. Allah perintahkan kepada kita ada zakat, ada sedekah, ada zakat fitrah, ada fidyah, ada berbagi makanan. Dan sunahnya itu kalau kemudian kita masak makanan, kemudian aromanya tercium
Pak, diperbanyak kuahnya. Tapi kalau orang Jawa kuah tok ya orang memper gitu kan. Ya. Sebaiknya juga diperbanyak isinya. Nanti minimal kata Nabi, ya, sebagaimana kata Nabi kepada Aisyah, siapa yang lebih berhak untuk aku beri berbagi makanan tadi itu, ilaman akroba minki baba, kata Nabi SAW, kepada tetangga yang pintunya lebih dekat dengan pintu rumahmu. Itu yang kemudian diutamakan. Jadi nggak harus kita berbagi, walaupun kalau definisi tetangga di dalam Islam itu kan, definisi tetangga dalam Islam itu radius 40 rumah, 40 rumah ke utara, 40 rumah ke selatan, 40 rumah ke barat, 40 rumah ke timur. Itu tetangga. Jadi kalau jenengan mau menggunakan istilah ini melebihi orang Jawa. Kalau setiap kali masak. Ini makanya Nabi memberikan keringanan dengan kalimat apa? Kepada yang pintunya lebih dekat dengan pintu rumah. Ini yang harusnya kita lakukan. Dan ini menjadi bagian yang juga penting. Begitu banyaknya, bahkan banyak syariat di dalam Islam itu intinya berbagi makanan. Walimah. Walimah itu apa? Kalau di dalam definisi syar'inya, walimah itu adalah menyembelih hewan untuk kemudian merayakan atas pernikahan yang kemudian baru dilaluinya atau baru dijalani. Jadi bersyukur atas pernikahan dengan menyembelih binatang. Itu walimah. Akikah kalau kemudian dapat ngomongan, itu akikah. Itu juga tentang berbagi makanan. Bahkan Nabi terkait dengan walimah itu mengatakan walimah yang paling diberkahi itu adalah man ya'tiha man la ya'baha, yaitu adalah yang didatangi oleh orang-orang yang memang membutuhkan makanan itu. Kadang-kadang kita ini kalau undang itu undang yang selevel, Pak. Ya, nggak pernah undang yang di bawah kita, padahal justru yang lebih membutuhkan makanan kita itu yang di bawah kita ini. Kalau undang selevel kadang-kadang semua diatur tapi nggak ada yang dimakan, cuma comot dikit habis itu. Banyak makanan yang tidak habis terbuang. Sedangkan kalau kita undang mereka orang-orang yang ada di bawah kita, yakin makanan kurang. Enggak ada yang sia-sia, semuanya habis, dan habisnya itu adalah keberkahan. Kadang-kadang banyak dipentingkan oleh manusia hari ini kalau mengadakan walimah itu cuma amplop sama undangan, itu yang masalahnya. Ya. Padahal namanya menghadiri walimah itu nggak harus amplop, walimah itu undangan makan, jadi memang jangan datang makan pulang. Jangan lupa doain. Kami juga datang ke walimah itu juga untuk mendoakan yang sedang berbahagia, ya, karena baru dapat istri baru, ya istri baru baru nikah. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Jadi banyaknya syariat yang kemudian mengajarkan kepada kita untuk berbagi makanan. Pernah nggak mentadaburi ayat kenapa kok kemudian Allah perintahkan kita berbagi makanan? Karena makanan itu kebutuhan pokok yang pada kondisi tertentu kadang-kadang makanan itu tidak terbayar oleh uang. Jenengan kalau tahu krisis di mana daerah Afrika, Zimbabwe, satu cangkir kopi itu uangnya itu sepuluh sekian. Segini Pak, sejengkal itu cuma dapat satu cangkir kopi. Bayangkan. Jadi orang kalau habis dagangnya Pak cuma semeja ini Pak, pulang-pulang bawa satu keranjang duit, tapi duitnya nggak ada nilainya tadi. Makanya ini kenapa kemudian banyak syariat di dalam Islam itu terkait dengan berbagi makanan. Kenapa? Karena kadang-kadang dalam kondisi tertentu makanan itu tidak terbeli oleh uang Pak. Pernah kondisi itu terjadi di Madinah pada masa Umar bin Khattab. Kalau untuk uang, penduduk Madinah punya uang, tapi yang jadi masalah nggak ada yang dibeli. Kasusnya kayak kemarin kita pandemi, kira-kira gambarannya.
jenengan butuh masker tapi nggak ada maskernya, kira-kira punya duit bisa beli masker nggak? Nggak bisa. Kalaupun ada maskernya mahal nggak? Mahal. Wong sampai satu box yang biasa dulu harganya cuma 25.000 itu aja udah termasuk mahal. Dulu masih 10.000, ya. Itu udah termasuk mahal karena komisi 50 itu harganya 25.000, jadi 1.000 dapat 2. Ketika awal pandemi itu 250.000 cuma dapat satu box. Ya. Ternyata ada yang nimbul juga, ya kan, kasus juga. Dan itu penting. Kenapa tidak uang begitu? Karena memang makanan itu di satu sisi kebutuhan pokok, ada kondisi tertentu di mana kemudian makanan itu tidak akan terbeli dengan uang tadi. Makanya terkait dengan zakat fitrah, itu pembahasan panjang di dalam para ulama. Jumhur ulama mengatakan zakat fitrah itu harus dengan bahan makanan pokok setempat, ya. Dan tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk uang. Nominal zakat fitrah itu adalah 1 sok. 1 sok itu Pak, kalau dikonversikan ke kilogram itu antara 2,04 kilogram sampai 3,8 kilogram. Loh kok ada tentang yang jauh? Karena sok itu adalah satu ukuran tangan, jadi semacam kayak dari kecil gitu, ya. Nanti kalau mau ini lebih gampang, jenengan bisa pesan online itu namanya sok Nabi. Ukuran tangan 1 ember 1 sok Nabi itu dijual bebas. Online juga ada, ya. Jadi satu takaran itu kalau dulu zaman saya kecil kalau di desa-desa itu namanya 1 beruk. Kalau orang bilang juga 1 cantik, pakai 1 batok kelapa itu kan, ya. Tapi lebih besar dikit kalau 1 sok itu. Kalau dulu istilahnya model kayak gitu, cara tanamnya itu pakai ember begitu, kemudian agak muncul begitu kan, ya. Itulah 1 sok, ya. Itu 1 sok itu bukan 1 ember diratakan, tapi muncul dulu. Itu 1 sok. Itu kalau ukurannya ya tergantung tinggal yang ditimbang apa, yang ditimbang beras dengan yang ditimbang kurma nanti gramasinya bisa berbeda. Karena ukurannya tak tadi. Yang ditimbang kampas dengan yang ditimbang biji besi ya nanti beda lagi. Gitu. Kembali ke ukuran takarnya tadi. Kenapa kok pakai takaran tadi? Karena penduduk Madinah itu paling pintar makan. Makanya Nabi mengatakan al-kailu kailu ahli Madinah wal waznu waznu ahli Makkah. Sesungguhnya kailu takaran itu yang jadi ukuran adalah takarannya penduduk Madinah. Karena penduduk Madinah itu penghasil buah, sering panen buah dan paling pintar dalam nimbang dengan takaran tadi. Sedangkan penduduk Makkah itu rata-rata adalah pedagang. Paling pintar naksir. Al-wazn itu naksir harga. Oh ini harganya sekian, ini harganya sekian, nilainya sekian. Itu paling pintar penduduk Makkah. Makanya yang digunakan takarannya adalah sok Madinah. Sok Madinah. Walaupun sok Nabi beda-beda. Sok Mesir dengan sok Irak dengan sok Madinah itu nanti masing-masing berbeda. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Satu-satunya mazhab yang membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang itu hanya mazhab Hanafi. Dan mazhab Hanafi, ya, itu yang jadi konversinya adalah kurma. Jadi kurang lebih beratnya 3,8 kilo. Jadi per kepala itu seharga kurma 3,8 kilo. Kurma paling murah itu antara 40 sampai 50 ribu, itu paling murah. Jadi kalau hampir 4 kilo 180 ribu per kepala. Jadi kalau jenengan mau bayar zakat fitrah pakai uang sesuai dengan mazhab Hanafi dan satu-satunya mazhab yang membolehkan bayar zakat fitrah pakai duit itu harusnya bukan 25 ribu tapi 200 ribu atau 180 ribu per kepala. Jadi pilih mana? Ini hukumnya begitu. Ini penjelasan hukumnya demikian. Belum sampai seperti itu. Kenapa kemudian diperhatikan itu adalah makanan tadi? Karena memang ada masa tertentu di mana makanan itu tidak akan mungkin terbeli dengan uang, tapi
Paceklik panjang Pak, 7 tahun, bayangkan. Nggak ada tanaman yang berbuah selama 7 tahun itu. Setelah panen raya selama 7 tahun. Makanya Allah perintahkan kepada Nabi Yusuf untuk memberitahukan kepada raja tentang takwil mimpinya, agar kemudian mereka tidak menghabiskan hasil panennya selama 7 tahun pertama itu, disimpan sebagian untuk masa-masa sulit di 7 tahun berikutnya. Yang mimpi tentang 7 ekor sapi ada dibahas di Quran Surah Yusuf, dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara pelajaran berharga bagi kita. Kemudian yang ketiga, termasuk di antara yang dilarang di sini adalah mengabaikan urusan sholat. Allah menyebutkan dengan kalimat yang sangat tegas, "Fawailun lil musallin." Celakalah orang-orang yang sholat. Sudah sholat tapi masih celaka. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik." Itu adalah sholatnya orang-orang munafik. Itu adalah sholatnya orang-orang munafik. Itu adalah sholatnya orang-orang munafik. Yajlisu yarku syamsa hatta idza kana baina qarnay syaitan qama fa naqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Yaitu dia duduk-duduk nyantai-nyantai ketika matahari masih tinggi. Tapi ketika kemudian, ini untuk sholat asar, ketika kemudian matahari sudah mau tenggelam, baina qarnay syaitan, itu 2 waktu. Waktu ketika matahari mau terbit dan waktu ketika matahari mau tenggelam. Itu disebut oleh Nabi dengan istilah baina qarnay syaitan, waktu di antara 2 tanduk setan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kemudian sudah waktu itu di antara 2 tanduk setan, dia kemudian berdiri sholat 4 rakaat dengan sholat yang cepat seperti burung yang mematuk makanan. Ya. Tahu-tahu itu. La yaqulullaha fiha illa qalila. Yang dia tidak mengingat Allah dalam sholatnya tadi itu kecuali sedikit. Itu sholatnya orang munafik. Ini salah satu makna dari firman Allah, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya. Itu sholatnya yang cepat-cepat, tidak mengingat Allah, tidak khusyuk di dalam sholatnya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah mereka orang-orang yang sholatnya itu suka ditunda-tunda, tidak sholat subuh kecuali matahari mau terbit atau bahkan keringat sampai matahari sudah tinggi. Ya, kadang-kadang ada sebagian pemahaman masyarakat kita ini kadang-kadang justru lebih menyimpang. Nah, kalau sudah siang ya sholat subuh lagi, udah lewat waktunya. Ya, nanti sholat subuhnya, sholatnya mulai besok lagi, karena namanya sholat dimulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau subuhnya ketinggalan, udah nggak sholat sekalian seharian, nanti mulainya besok subuh lagi. Kalau besok ketinggalan lagi, berhari-hari nggak sholat lagi nanti. Okay. Padahal kalau di dalam Islam Pak, namanya sesuatu yang wajib itu tidak akan gugur sampai dilaksanakan. Ya. Jadi kalau kemudian Nabi SAW pernah mengingatkan falyusolliha inna dakara. Kalau misalnya seseorang itu entah pingsan, entah ketiduran, entah karena operasi bius, kemudian baru sadarnya itu adalah setelah lewat waktu sholat, maka apa kata Nabi? Hendaklah dia mengerjakan sholat saat dia ingat. Jadi dia ingatnya kapan? Misalnya ketiduran, bangun-bangun sudah jam 8 pagi karena tadi malam lembur misalnya begadang, ya, tiba-tiba terbangun jam 8 pagi, ya bangun jam 8 itu kamu butuh, kemudian sholat. Tidak perlu menunda besok lagi. Falyusolliha hina dzakaraha. Hendaklah dia melakukan sholatnya itu ketika diingat. Nah kalau nggak ingat-ingat gimana? Kalau nggak ingat-ingat itu perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Berarti dia sudah hilang. Kalau hilang nggak wajib sholat. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Yang ketiga
bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Termasuk di antara yang dicela juga adalah mereka alladzina yura'un, yaitu mereka yang sholatnya riya, pengen dilihat orang lain. Kalau datang ke masjid ternyata jamaahnya banyak ikut sholat, tapi kalau ternyata lu kok sing adzan, yo sing qomat, yo sing imam, balik lagi nggak terima. Ya, kalau seperti itu termasuk yang kemudian lihat di dalam sholatnya. Kalau nggak dilihat orang, dia nggak semangat sholatnya. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara makna alladzina hum 'an sholatihim sahun. Dan yang terakhir yaitu mereka termasuk yang dicela meskipun sudah sholat adalah sudah sholat tapi pelit. Karena orang yang sholat itu nggak layak untuk pelit. Karena orang pelit biasanya sholatnya juga tidak maksimal. Sholat itu cuma waktu sisa. Makanya istirahat, sholat, makan itu yang lama makannya sama istirahatnya. Sholatnya nggak ada 5 menit. Harusnya yang benar itu yang lama sholatnya, makan sama istirahatnya cukup sebentar saja. Tradisi Nabi itu kan kalau sholat lama, kalau makan cepat. Kalau kita kebalikannya, sholatnya cepat, makannya lama. Ini kebalikan ini. Kalau ngakunya ahli sunnah wal jamaah itu ikuti sunnah itu, harusnya ya tadi ikuti Nabi. Nabi itu sholatnya yang lama, makannya cepat. Nabi itu kalau makan cepat, Pak. Bahkan makannya nggak banyak, Nabi. Makanya salah satu di antara asbab bisa cepat makan karena pokoknya nggak banyak. Kalau kita makan pokoknya muncul banyak. Ya ada nasi, ada ayam, ada sayur, ada macam-macam, masuk semua di piring. Ya. Ini bagian dari juga penting untuk jadi koreksi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari berbagai hal buruk yang kemudian disebutkan di dalam ayat ini tadi. Demikian barangkali ya, yang dapat kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Sudah masuk usul ya? Belum. Masih cukup kalau ada yang Ya, diskusikan. sudah. Oke, ada beberapa menit lagi kok sebelum ditutup, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak begini, Ya. berkaitan dengan orang yang lalai dalam sholatnya. Ada yang berpendapat bahwa yang namanya sholat tepat waktu itu ya begitu ada waktu sholat. Oh iya. Sehingga ketika agak terlambat sedikit itu sudah merasa dirinya lalai terhadap sholat itu. Nah, bagaimana terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sholat di awal waktu itu atau yang tidak menunda-nunda sholat itu, kriterianya seperti apa? Baik. Ada beberapa yang perlu didudukkan. Dalam hadis juga Nabi SAW pernah menyebutkan di antara amalan yang terbaik ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amalan apakah yang paling baik? Salah satunya beliau menanyakan, ada beberapa pertanyaan, salah satunya jawaban Nabi SAW adalah as-sholatu 'ala waqtiha, sholat pada waktunya. Di dalam syarah hadisnya disebutkan oleh para ulama, as-sholatu 'ala waqtiha itu maksudnya adalah as-sholatu ma'a awwali jama'atin yuqamu fil masjid. Sholat bersama dengan jamaah yang pertama kali didirikan di masjid. Itu maksud dari sholat 'ala waqtiha. Karena sholat wajib terutama itu sunnahnya berjamaah. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib, karena Nabi pernah berniat menyuruh orang lain jadi imam. Nabi mau keliling Madinah, kalau didapati ada orang yang masih di rumah padahal sholat jamaah sudah
supaya kaum muslimin tadi itu perhatian untuk datang ke masjid ketika sholat wajib. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara hukum yang terkait dengan sholat jamaah. Makanya kenapa kemudian kita berpuasa itu kan juga dianjurkan berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan sumu yauma yasumun nas wa aftiru yauma aftaran nas. Sesungguhnya berpuasalah kalian saat orang-orang berpuasa dan berbukalah kalian saat orang-orang berbuka. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara apa yang kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Di sini juga ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala inni faradtu 'ala ummatika khamsa shalawatin wa ahibbu indi ahdan annahum man ja'a yuhafid 'alaihinna li waqtihinna adkhaltuhul jannah wa man lam yuhafid 'alaihinna fala ahdalahu minhu. Ya, ini hadisnya betul. Tapi dalam syarahnya tadi disebutkan bahwa hifdzus shalah itu, maksudnya hifdzu waktiha itu adalah menjaga sholat itu selalu dalam jamaah. Itu maksud dari hifdzul waktu, bukan menjaga waktunya saja. Kalau menjaga waktunya kemudian kita sholatnya sendirian, itu menyelisih apa yang kemudian dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara apa yang kemudian diajarkan Nabi kepada kita. Hadisnya benar. Dan hadis seperti ini banyak, nasnya banyak. Salah satunya adalah yang ini kita baca tadi, termasuk tadi yang awal yang saya sampaikan dari hadis adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang kemudian menyebutkan bahwa as-shalatu 'ala waqtiha itu adalah salah satu di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang kemudian penting untuk didudukkan juga adalah bahwa memahami hadis, memahami Quran, ya, itu tidak hanya dengan logika. Makanya kalau hadis kita butuh syarahnya, kalau Quran kita butuh tafsirnya. Karena Nabi sudah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu, dan para sahabat sudah juga menjelaskan makna hadis yang kemudian disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis itu yang mendengar dan menerima langsung adalah para sahabat, dan yang menjelaskan serta melihat bagaimana Nabi mengamalkan apa yang dia ucapkan tadi juga para sahabat. Kalau kita hanya mengandalkan logika kita memahami letterlock ini, bisa jadi salah paham, bisa jadi salah paham. Khawatirnya nanti juga akan menjadikan kita membenturkan satu hadis dengan hadis yang lain ketika kita lihat secara nas itu bertentangan. Contoh, saya kasih contoh. Hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Umar bahwa aku pernah melihat Nabi makan ketika di atas kendaraan, makan dengan berdiri, dan juga makan dengan berjalan. Ini hadis Abdullah bin Umar. Tapi di dalam hadis Abdullah bin Abbas bahwa Nabi melarang untuk makan sambil berjalan, makan di atas kendaraan, dan makan sambil berdiri. Jangan memahaminya gimana? Hadisnya jelas. Satu melarang, satu membolehkan. Abdullah bin Umar itu kalau jenengan tahu, itu adalah sahabat Nabi, anaknya Umar bin Khattab yang paling otentik dengan apa yang diamalkan Nabi. Pokoknya yang diamalkan Nabi itu yang dilakukan. Dan yang meriwayatkan hadis tadi, yang membolehkan makan sambil berdiri, sambil berjalan, sambil di atas kendaraan, itu adalah Abdullah bin Umar. Orang yang menjaga amalannya tadi itu seotentik dan sesuai mungkin dengan apa yang dilakukan Nabi. Karena Abdullah bin Umar hanya melakukan apa yang dilihat olehnya dari Nabi SAW.
aja. Ya, nggak perlu menyimpulkan sendiri. Kita nggak dibebani untuk itu. Kita sudah diajarkan yang paling baik adalah menjaga adab di dalam makannya untuk tetap duduk, ya. Kemudian makannya tidak sambil berdiri. Tapi ada kondisi tertentu yang memungkinkan kita untuk makan tapi tidak sambil duduk. Perang misalnya. Nah, kalau kondisinya lagi sulit, antum harus makannya sambil duduk misalnya. Padahal antum sedang berjaga di atas pohon ngintai musuh. Kalau antum duduk kelihatan pohonnya, nanti ditembak sama musuh gimana? Ya. Ini bisa, ya kan? Akhirnya tetap antum harus makan sambil berdiri dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi ini juga tidak kemudian disimpulkan sendiri tadi. Wah, kalau itu saya pilih satu aja. Nanti nggak usah pilih yang lain. Kalau hadis tarawih, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi itu sholatnya 4-3. Jenengan sholatnya berapa? Dua atau menyelisih hadis Aisyah. Nabi juga pernah menyebutkan bahwa sholat malam itu sholatul laili matna, bahwa sholat malam itu 2 rakaat. Kesimpulan ini, kalau kita yang awam ini nyimpulkan ya pusing, Pak. Dua-duanya ini hadisnya sahih, dua-duanya hadisnya kuat. Akhirnya yang ada hari ini, yang satu milih yang A saja, yang satu milih yang B saja, tidak mau mengambil kesimpulan para ulama. Akhirnya ikut sholat sing sunah 4-4-3. Enggak, kata siapa? 2-2 sing bener, ribut dhewe. Padahal para ulama sudah selesai kesimpulannya. Sholat malam itu asalnya adalah 2 rakaat. Madzhab Hanafi, madzhab Maliki membolehkan lebih dari 2 rakaat hanya dengan 1 salam, bahkan sampai 8 rakaat 1 salam boleh. Tapi makruh kalau lebih dari 8 rakaat 1 salam. Itu dalam madzhab Maliki. Kalau dalam madzhab jumhur, makruh lebih dari 2 rakaat 1 salam. Sudah disimpulkan, tinggal pilih. Sehingga di masalah sholat subuh 2 rakaat tok wae kadang-kadang lupa. Apalagi mau 4 rakaat 1 salam, apalagi mau 8 rakaat 1 salam. Lu buktinya sholat tarawih aja setiap rakaat kedua mesti qul huwallahu ahad. Perkara apa, Pak? Sama ya lagi. Ini yang kemudian jadi masalah, ya. Jadi tinggal ikuti saja kesimpulan para ulama tadi. Kita tidak perlu menyimpulkan hadis ini dengan pikiran dan logika kita sendiri, karena memang sudah disimpulkan oleh para ulama. Kalau kita menyimpulkan sendiri nanti tadi akhirnya justru malah menyelisih kesimpulan para ulama tadi. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Kembali lagi Pak, seperti tadi pertanyaan ada pertanyaan yang dimaksud dengan sholat tepat waktu itu bagaimana Pak? Tadi seperti saya juga tadi. Iya. Itu yang tadi. Terima kasih Pak. Itu mohon diberikan yang sangat jelas Pak. Iya. Antara waktu lohor itu antara azan lohor sampai ke azan asar. Betul. Nah, di dalam itu yang namanya sholat tepat waktu Pak. Terima kasih Pak. Iya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa as-sholatu ala waqtiha atau sholat tepat waktu itu adalah sholat dengan jamaah yang pertama kali didirikan di masjid. Ini tentang sholat tepat waktunya, ya. Tadi makna dari hadis as-sholatu ala waqtiha tadi. Ini maknanya yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi kalau maksudnya adalah hukum, bagaimana hukumnya kita sholat itu menjelang asar? Kan masih waktu dulu. Apakah itu masih dalam waktunya? Kalau secara hukum masih dalam waktu, masih dalam waktu zuhur. Tapi tadi terancam dengan apa yang disebut oleh Allah di dalam Quran surat Al-Ma'un tadi, yaitu mereka yang sengaja menunda sholat zuhur tadi hingga menjelang akhir waktunya, menjelang masuk sholat
waktu sholat berikutnya tadi itu yang disebut oleh Allah wa fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau itu dilakukan dengan sengaja tanpa udzur. Dengan sengaja itu maksudnya kalau dalam istilah fikih adalah tanpa udzur. Kalau sholatnya sah Pak sholatnya. Jenengan mau sholat cepat, mau sholat lama, selama terpenuhi rukunnya dari takbiratul ihram sampai salam, sah secara hukum. Tapi kalau kita lihat secara sunnah, ya, apa yang dilakukan Nabi SAW, Nabi itu sholat rata-rata 50 ayat. Sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi itu sholat kadarnya adalah lamanya kurang lebih seperti membaca Al-Quran 50 ayat. 50 ayat itu seberapa? Antara 20 sampai 30 menit kira-kira. Itu satu kali sholat Nabi. Mau sholat subuh, mau sholat duhur, mau sholat asar, mau sholat maghrib, mau sholat isya, rata-rata sholat Nabi adalah 50 ayat. Demikian penjelasan para ulama. Wallahu a'lam. Jadi nanti definisi dari sisi hukum fikih dengan definisi dari sisi hadis syarahnya tadi memang agak sedikit berbeda. Berbedanya bukan berbeda kesimpulan hukumnya, tapi berbeda dari sisi afdholiyahnya. Jadi kalau kemudian kita lihat mana yang lebih afdol, yang lebih afdol tadi. Jadi kalau ditanyakan, kalau sholat adzan langsung sholat boleh enggak? Ya boleh juga, enggak salah. Cuma tadi tidak afdol kalau kemudian itu dilakukan sendiri. Yang afdol kalau dilakukan berjamaah. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Jadi bukan kalau misalnya adzan terus bunyi titik mulai mau masuk itu langsung komat gitu kan? Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Alhamdulillah itu Pak ya. Berarti adzan selesai. Allah komat. Iya. Kalau itu nanti hukumnya berbeda lagi. Ada yang perlu didudukkan. Waktu ini hanya indikator. Ya, gitu, indikator. Adzan itu haknya muadzin. Ini secara hukum ya. Secara hukum fikih. Adzan itu haknya muadzin. Tapi komat Pak itu haknya imam. Kalau imamnya dereng macem, ampun komat. Dereng perintah. Iya. Kalau imamnya belum perintah komat, nggak boleh komat. Makanya Pak, imamnya harus tetap. Jangan gonta-ganti nanti bingung. Kasusnya banyak sekali masjid itu nggak punya imam tetap. Akhirnya kemudian muadzinnya juga bingung. Wes tadi ora dikomati, berumenya imamnya dikomati, engkau dorong-dorongan. Akhirnya gimana? Ya daripada lama-lama akhirnya dikomati akhirnya kan? Ya. Jadi bukan salah muadzin juga kalau sudah didit komat karena imamnya orang maju-maju itu juga. Ini penting makanya nanti pengurus masjid menentukan imam tetapnya siapa. Tapi di sini Pak, bukan di masjid ini Pak, di masjid sana di Jawa. Iya. Bukan Pak. Itu betul. Bukan. Ya, betul. Jadi intinya adalah bahwa komat itu hanya imam. Jadi kalau imam belum maju, belum perintahkan komat, jangan komat. Cuman imam juga harus perhatian, waktunya sudah nanti udah maju gitu. Jangan diem aja. Ya, ini penting untuk diperhatikan. Jadi biar nggak jadi keributan. Ya. Itu kan. Ya, mudah-mudahan ini bisa diterima. Sekali lagi ini penjelasan dari para ulama dunia, bukan sedang menyalahkan salah satu di antara apa yang hari ini diyakini ya. Jenengan hari ini meyakini apapun silahkan ya. Jenengan hari ini meyakini apapun silahkan, milih pendapat apapun silahkan ya. Tapi yang jelas yang saya jelaskan tadi itu adalah apa yang dijelaskan oleh para ulama, sehingga tinggal kita pilih saja. Kalau mau ikut dengan pendapat saya yang monggo, nggak mau ya nggak apa-apa, orang dosa. Sing dosa ki sing ora sholat. Ini penting untuk dicatat. Catat baik-baik ini ya. Kalau sholat itu tetap lebih baik daripada
Cekap ya. Ya, betul. Satu-satu. Jamaah Allah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi renungan bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita, menjadi indikator bagi kita supaya kita menjadi lebih baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua acara kekurangan kegelapan mohon dimaafkan. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.